Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Suaranya bisa didengar dengan jelas. Bisa, jelas. Brandon Mambu sudah siap juga. Brandon. Halo, iya. Jelas kok, terdengar jelas. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Kita saling menyapa, puji Tuhan kita masih diberikan napas hidup di pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan bagi yang sudah mengikuti ibadah online Jumat Agung bersama, dan yang mungkin nanti yang akan mengikuti ibadah Jumat Agung, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar lagi kita juga ada beberapa pengumuman bagi mereka yang memerlukan pelayanan untuk berdoa bersama, juga counseling. Tadi mungkin di waiting room juga sudah nanti ada nomornya, namun kita juga akan blast di chat untuk nomornya. Tapi saya juga bisa sebutkan di sini 0896 3841 1655. Saya ulang 0896 3841 1655. Itu juga bisa bagi mereka yang memerlukan rindu untuk ada Bible study yang berikutnya, juga bisa menghubungi kami, atau juga bisa chat kepada kami yang dengan ada kode co-host, itu juga boleh, silakan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai Bible study kita. Maka kita akan undang saudara kita Brandon Mambu untuk membuka Bible study kita siang hari ini. Baik, selamat siang. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Iya, jelas. Oke. Teman-teman semuanya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai Bible study pada hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih banyak, walaupun di tengah situasi yang sedang tidak kondusif di negara kita ini, tapi Tuhan masih bisa memberkati kita, sehingga kami masih bisa bergabung bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan Bible study yang akan dibawakan oleh Pastor Pitoy. Terima kasih Tuhan atas media komunikasi yang Tuhan berikan ya Tuhan. Terima kasih atas kecanggihan teknologi ini, sehingga di tengah keterbatasan ini kami masih bisa berkumpul secara online ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kami semua, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di acara Bible Study ini, Tuhan. Tolong Tuhan, agar kiranya Tuhan menyertai kami semua untuk bisa mengikuti Bible Study ini dengan baik ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa mendengarkan, bisa memahami pelajaran-pelajaran firman Tuhan ini dengan baik ya Tuhan. Sertai juga mungkin yang teman-teman kami yang baru pertama kali bergabung, yang mungkin masih bingung, yang mungkin masih baru mau belajar, ya Tuhan bisa curahkan Roh Kudus ke mereka semua ya Tuhan, agar kiranya bisa memahami pelajaran-pelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jaringan untuk aplikasi Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati agar kiranya jaringannya bisa lancar, sehingga Bible Study ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir juga ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk setan-setan yang ingin mengganggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lindungi kami, Tuhan akan tuntun kami sama Bible Study ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Roy Pitoy ya Tuhan, yang akan membawakan Bible Study ini, kiranya Tuhan bisa menyertai beliau ya Tuhan, agar kiranya Pastor Roy bisa memberikan penjelasannya dengan baik, dengan jelas, dan pastinya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati Tuhan agar kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan, agar kami bisa selalu rutin untuk mengikuti Bible Study ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan Pastor Roy. Halo, selamat siang, shalom. Salam sejahtera kepada kita semua. Kita senang bisa bertemu lagi, saudara-saudara, walaupun hanya secara online, ya. Kita akan terus mencari kekuatan dari sabda Tuhan. Ini waktu yang sangat tepat bagi kita untuk mencari kekuatan dari firman Tuhan, karena ilmu pengetahuan manusia tidak bisa memberikan jawaban atas masalah yang sedang terjadi tentunya sekarang ini, yang kita ketahui bersama. Dan satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jawaban atas semua masalah adalah firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk organizer acara ini. Ya, terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami saat ini. Ya, kami berdoa supaya kita semua diberikan perlindungan dari Tuhan, kekuatan untuk melalui masa-masa yang sulit saat ini, ya, saudara-saudara. Nah, ada hal-hal yang sudah disampaikan tadi, saya tidak mau ulangi. Saya hanya menyampaikan bahwa kalau saudara membutuhkan pelajaran Alkitab yang interaktif, maaf di kelas yang besar begini kita tidak bisa interaktif. Tapi kalau saudara punya pertanyaan tentang Alkitab, apa saja bisa diberikan pada nomor yang sudah dikasih pertanyaannya. Nomor di sini yang sudah diberikan yang bisa dihubungi lewat WhatsApp. Ya, saudara bisa kasih masuk pertanyaan ini sehubungan dengan Alkitab, ya, ataupun yang tidak ada sangkut pautnya dengan topik yang dibahas di dalam presentasi ini. Pertanyaan mengenai Alkitab apa saja, saya nggak janji saya bisa jawab semua. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya bilang nggak bisa. Saya nggak tahu jawabnya, ya, saudara-saudara. Tapi sebaik-baiknya kita akan berusaha untuk sampaikan. Nah, ini adalah ketiga kali sejak Jumat lalu kami memberikan Bible study, ya, untuk ketiga kalinya. Dan topiknya sama, tema besarnya sama, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang seperti sekarang. Kalau saudara mengikuti dari pertama, saya ingin ulangi bagi saudara-saudara mungkin yang baru hadir, ya. Ya, topik yang pertama, apa yang harus kita lakukan dengan adanya virus ini, ya. Yang pertama, wabah penyakit di dalam Alkitab ternyata adalah alat Tuhan untuk menobatkan umat-umatnya, ya. Juga alat Tuhan untuk menghukum musuh-musuh umat Tuhan, ya. Dengan demikian, maka Tuhan ingin menobatkan umatnya. Bagaimana caranya? Ya, dia tobatkan dengan cara, saudara-saudara, merendahkan hati mereka. Karena kita tidak mungkin mau bertobat kalau kita tidak merendahkan diri. Ya, jadi saudara-saudara, biasanya Tuhan akan izinkan wabah penyakit. Ya, kita sudah pelajari. Daud meninggikan diri, kemudian Tuhan izinkan wabah penyakit. Tuhan suruh pilih apa 3 hukuman yang kamu mau. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, atau 3 hari kena wabah penyakit. Dan Daud memilih untuk kena wabah penyakit, 70.000 orang meninggal, saudara-saudara, sebagai akibatnya. Jadi, apa solusinya supaya wabah ini berhenti? Ketika Daud merendahkan diri, ya, maka wabah itu berhenti. Dan saya ingin kita baca lagi ayat yang saya gunakan untuk tutup, ya, untuk tutup presentasi saya hari Jumat yang lalu bagi saudara-saudara yang tidak sempat hadir. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita buka 2 Tawarik 7 ayat 14. Namun sebelumnya minggu lalu saya nggak bacain ayat 13, ya. Jadi saat ini
Mari kita baca ayat 13 supaya kita lihat konteksnya ya. 2 Tawarik 7 ayat 13, mundur satu ayat ya. Terima kasih ya Miran sudah share screen ya. Saudara dengarkan ayat ini bilang, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan dan bila mana aku menyuruh belang memakan habis hasil bumi. Ya, dua hal ini dilakukan untuk menciptakan kelaparan. Betul atau tidak? Ya, tidak ada hujan di zaman pertanian, di zaman dulu ya kehidupan orang bergantung kepada pertanian. Jadi mereka sangat bergantung kepada hujan. Ya. Dan kalau Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, terus Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara dengarkan, penyakit sampar. Bagi orang-orang muda yang tidak familiar mungkin dengan istilah sampar, for your information ya, sebagai info, sampar ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyakit menular yang terutama di binatang, tapi juga ada akhirnya bisa diaplikasikan juga kepada manusia. Jadi, saudara lihat ya, ini betul-betul keadaan yang kita alami sekarang, yaitu kita sedang diancam dengan kelaparan, kita juga sedang diancam dengan penyakit sampar, wabah COVID-19. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu balik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, saudara-saudara, daripada mencari siapa yang salah, daripada mencari siapa yang memulai virus ini, semua negara saling menuding, negara-negara besar saling menuding, ini dibuat oleh ini, dibuat oleh ini. Ya, daripada mencari-cari salah dan teori konspirasi sekarang ini betul-betul naik daun. Ya, ini dibuat dan macam-macam. Ya, ada berbagai-bagai macam teori yang sedang terjadi saat ini. Yang saya mau katakan, Tuhan gunakan ini untuk meneguh umat-Nya. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin hal ini dengan sudahlah mencari siapa yang salah. Yang pasti ini sedang kita hadapi sekarang. Dan Alkitab menyebutkan kalau kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, ya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, saudara-saudara, artinya kita merendahkan diri dan bertobat. Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Ya, apa itu bertobat? Bertobat artinya berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat, saudara. 180 derajat, ya. Dengan kata lain, ya, kalau ada perubahan dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang Tuhan rindukan. Ya, kesusahan belum tentu juga memberikan pertobatan yang sejati. Ada orang bertobat hanya karena dia susah, menderita. Tapi pertobatannya tidak permanen. Maka sia-sia kalau tidak permanen. Iya, saudara-saudara. Nah, pada pelajaran hari Selasa yang lalu, kalau saudara masih ingat, ya, kita belajar mengenai janda di Sarfat yang menghadapi juga dua masalah. Ya, dalam cerita yang pertama di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ya. Cerita yang pertama adalah masa kelaparan di mana Nabi Elia dipelihara oleh seorang janda yang miskin. Selama masa kelaparan, minyaknya tidak pernah habis dibuli-buli dan tepungnya tidak pernah habis di tempayan, saudara. Ya, jadi kalau kita mau lolos dari masalah kelaparan, dari masalah kematian yang mengancam, ya, yang kita harus lakukan yang pertama adalah mengutamakan Tuhan, ya, dan tidak mementingkan diri. Artinya memprioritaskan Tuhan, beriman kepada Tuhan, artinya tidak mementingkan diri. Itu yang Tuhan ingin ajar, dan iman kita harus bertumbuh, ya, kalau saudara ingat. Itulah dua pelajaran kita sebelumnya. Dan pada saat ini, saudara-saudara, saya rindu untuk mengambil dari satu pelajaran yang sangat penting. Di dalam, mari kita buka, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 25.
Mari kita buka Matius pasal 25, saudara-saudara, mulai ayat 1 sampai ayat 13. Ya, ini adalah satu perumpamaan yang saya yakin saya dan saudara sangat familiar, ya. Kita sering dengarkan ini disampaikan, ya. Mari kita pelajari perumpamaan ini sekali lagi. Saya yakin saudara sering baca, dengarkan, dikhotbahkan, tapi saya yakin firman Tuhan tidak pernah habis. Kebenaran-kebenaran atau satu insight-insight yang baru, walaupun kita ulang-ulangi, itulah keindahan, kelebihan daripada firman Tuhan. Ya, perumpamaan ini dimulai di ayat 1 di dalam pasal 25 sebagai berikut. Pada waktu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudaraku, inilah perumpamaan yang saya yakin kita sering dengarkan. Tapi mari, dalam keadaan seperti sekarang, perumpamaan ini bagi saya sangat relevan dengan keadaan yang saya dan saudara sedang alami. Ya, mari kita lihat. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Katanya kerajaan surga itu sama seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di dalam Alkitab, gadis adalah atau perawan atau wanita melambangkan umat Tuhan. Jadi jelas perumpamaan ini menyatakan bahwa ada umat Tuhan yang mengambil pelita. Apakah pelita itu? Fungsi dari pelita adalah memberikan terang. Jadi pelita di zaman dulu digunakan hanya pada waktu malam. Pelita nggak pernah digunakan waktu siang. Ya, apa fungsinya? Untuk menerangi jalan kita, ya, jalan orang supaya jangan terantuk, ya, di tengah kegelapan malam. Jadi ini fungsi utama pelita, supaya penunjuk jalan jangan terantuk, supaya kita tahu jalan apa yang harus kita ambil. Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di dalam Alkitab juga, ya, bahwa mempelai laki-laki selalu melambangkan Yesus. Ya, di dalam Perjanjian Lama, di banyak buku, di Yesaya, di Hosea, Yeremia, ya, Tuhan digambarkan sebagai suami. Dan jemaat atau umat-umat Tuhan digambarkan sebagai pengantin wanitanya atau sebagai istri. Ya. Dan sekarang, ya, ini menggambarkan bahwa umat-umat Tuhan sedang menantikan kedatangan daripada sang pengantin itu, yaitu Yesus. Ya,
Pertanyaannya adalah, apakah ini berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama atau kedua? Sering orang menafsirkan ini kepada kedatangan Yesus yang kedua. Dan saya nggak bilang itu salah, saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ya, maka kita tahu ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Ya, bisa dibilang sebelum dia ditangkap dan kemudian akan disalibkan. Ya, kenapa saya sebutkan itu? Ya, penting untuk kita ketahui bahwa konteksnya adalah sebelum Yesus disalib. Dan kalau kita lihat konteks daripada Matius 24-25, ini satu konteksnya, adalah di dalam ayat awal daripada ayat Matius 24, ini berbicara mengenai akhir zaman. Ya, satu kali murid-murid dan Yesus keluar dari bait suci, terus mereka pergi ke Bukit Zaitun. Ketika Yesus duduk, murid-murid datang dan bertanya, kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, kenapa mereka bertanya begini? Oleh sebab waktu mereka keluar dari bait suci, murid-murid tidak mendengar Yesus memberikan komentar apapun kepada bait suci yang megah. Mereka harapkan Yesus akan memuji bait suci, memberikan komplimen, ya, betapa megahnya bait suci, dan bukan bangunannya, bait suci itu punya makna. Apa makna dari bait suci bagi orang Israel? Bagi murid-murid Yesus, bahwa itu simbol hadirat Tuhan, bahwa mereka umat yang diberkati, bangsa pilihan Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mereka menyembah Allah yang benar. Itu konteksnya, ya. Dan itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu statement yang mengagetkan mereka, karena Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, saudara-saudara, kemudian ini mengganggu hati dari murid-murid. Dalam perjalanan mereka nggak berani bicara, tapi mereka terganggu, sangat terganggu. Dan ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, mereka langsung tanyakan, kapankah itu akan terjadi? Hancurnya bait suci. Bagi mereka bait suci nggak mungkin hancur. Tuhan nggak mungkin hancurkan bait suci. Ya, tapi mereka lupa belajar sejarah bahwa sebelumnya bait suci pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, jadi mereka lupa bahwa bait suci pernah Tuhan izinkan untuk dihancurkan. Tapi bagi mereka nggak mungkin Tuhan membiarkan bait suci dihancurkan. Karena ini adalah hadiratnya, tempat Tuhan yang suruh bait suci itu didirikan di situ. Bahkan ya saudara-saudara, bagaimana detailnya Tuhan yang berikan petunjuk kepada Daud, ya, bagaimana buatnya kepada Musa, ya, sebelum bait suci itu didirikan, begitu detail furniture dari bait suci. Tapi ternyata itu akan dihancurkan, ya. Dan murid-murid pikir, oh mungkin itu akan terjadi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, karena nggak mungkin Tuhan akan izinkan bait suci itu hancur. Kalau kedatangan Yesus dua kali kan segala sesuatu memang akan hancur. Itu sebabnya pertanyaannya mereka di dalam ayat 3, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi kita lihat bahwa konteks Matius 24-25 adalah berbicara mengenai akhir zaman, dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda zaman. Salah satu tanda yang diberikan adalah wabah penyakit. Ya, walaupun di dalam Matius 24 ayat 7, ya dalam bahasa Indonesia ini tidak diterjemahkan. Nah, kembali ya saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan kata wabah penyakit, tapi di dalam King James Version disebutkan pestilence, ya. Jadi kalau saudara lihat itu ada di sana sebenarnya. Ya, ayat 7, Matius 24 ayat 7. Ya, kalau kita lihat di bahasa Indonesia ini di layar Anda, saudara tidak dapatkan satu kata yang ada di King James Version, yaitu pestilences. Pestilences adalah wabah penyakit. Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa tanda-tanda begitu jelas. Kemudian Tuhan Yesus memberikan 4 perumpamaan untuk menutup pembicaraannya mengenai tanda-tanda zaman. Dia memberikan 4 perumpamaan dan dia sebutkan umat Tuhan harus berjaga-jaga. Ya, umat Tuhan berjaga-jaga kepada akhir zaman. Nah, sekarang saudara, ya saya katakan tadi bahwa perumpamaan ini
bukan hanya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kedatangan Yesus yang pertama. Ya, saudara, 5 yang bijaksana menerima kedatangan Yesus yang pertama, sedangkan 5 yang bodoh tidak menerima kedatangan Yesus yang pertama. Saya mau tanya, apakah ada 2 kelompok waktu Yesus datang pertama kali? Iya, ada. Kelompok pertama percaya Yesus, ya, dan mereka sayangnya hanya minoritas. Jumlah mereka hanya 120 ketika Yesus naik ke atas surga, ya. Hanya 120. Keterangannya terdapat dalam Kisah pasal 1. Hanya 20 orang yang berkumpul bersama-sama dengan dia. Inilah kelompok orang yang bijaksana. Mereka terima Yesus sebagai juru selamat waktu Yesus datang pertama kali. Dia. Sementara kelompok mayoritas, kelompok yang kedua dari umat Tuhan orang Israel adalah kelompok yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Ya. Jadi, saudaraku, saya mau kita dalami ya bagaimana penolakan dari umat-umat Tuhan waktu Yesus datang pertama, karena itu paralel dengan penolakan umat Tuhan waktu Yesus datang kedua kali. Saudara, saya mau bilang bahwa hanya sedikit umat Tuhan yang menerima Yesus waktu Yesus datang pada kali yang pertama. 120. Ya, Mir boleh ditampilkan aja supaya saudara-saudara kita yakin di dalam Kisah pasal 1 ya disebutkan bahwa hanya 120 orang ya di dalam Kisah pasal 1 ya disebutkan hal ini ya supaya kita bisa lihat dari begitu banyak orang yang hidup pada zaman Yesus, hanya 120 orang yang percaya kepada Yesus. Saudara bayangkan, ya, sedih atau tidak saudara? Di dalam ayat 15, saudara bisa baca Kisah 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ini sesudah Yesus naik surga di Bukit Zaitun konteksnya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus sesudah Yesus naik ke surga hanya sekitar 120 orang, ya, saudara-saudara bisa dibilang ya yang berkumpul bersama-sama di ruang atas, ya. Ini sangat menyedihkan bahwa dari sekian banyak orang umat-umat Tuhan pada zaman Israel, ya, ketika Tuhan mereka datang, seluruh nubuatan Alkitab Perjanjian Lama berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, ya. Mereka sangat merindukan kedatangan Yesus yang pertama, ya, saudara-saudara. Tapi ketika Yesus datang, mereka menolak, ya, saudaraku, mereka menolak. Ini sangat paralel. Kedatangan Yesus kedua pun umat-umat Tuhan mayoritas akan menolak sayangnya, saudaraku, ya. Saya sebutkan ini dengan hati yang hancur, saudara. Tapi firman Tuhan menyampaikan demikian, bahwa paralel hubungan antara ya orang yang menolak kedatangan Yesus yang pertama dengan yang tidak menerima kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita lihat supaya kita bisa ambil pelajaran, ya. Minyak, ya, saudara-saudara, di dalam Alkitab, ya, melambangkan Roh Kudus, ya. Dari mana saya tahu, ya. Mari kita buka di dalam Sakaria pasal 4, ya, supaya kita tidak menduga-duga. Ya, di dalam Sakaria pasal 4 kita baca bersama, ya, bahwa ini arti dari minyak. Mari kita baca mulai ayat 1. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya, kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Jadi ini berbicara mengenai apa? Kandil ini berbicara mengenai 7 kaki dian yang ada di bait suci. 7 kaki dian itu kalau saudara pernah lihat ya, bentuknya seperti huruf U,
ya. Kemudian ada 3 cabang huruf U yang lebih kecil, kemudian ada 1 tiang di tengahnya, ya, saudara-saudara. Inilah yang dilihat, ya, ini. Dan ayat 3, dan pohon zaitun ada terukur padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, ya, penglihatan daripada kandil ini, ya, melambangkan roh Tuhan yang menerangi bumi yang sedang dalam kegelapan. Roh Tuhan yang diberikan kepada umat-umat Tuhan agar umat-umat Tuhan itu bisa menjadi terang. Ya, mari kita pergi kepada Wahyu 1, ya. Kita pergi kepada Wahyu 1 untuk lihat 7 kaki dian di sana melambangkan apa? Ya, mari kita lihat. Kita sudah dapati bahwa ini penglihatannya, katanya, inilah rohku, ya. Minyak yang mengalir di kandil di 7 kaki dian itu adalah roh Tuhan. Nah, di dalam Wahyu 1, ya, penglihatan yang mirip dilihat oleh Yohanes Pembaptis mengenai 7 kaki dian emas. Ya, siapa yang lagi di situ? Mari kita lihat, ya. Di dalam ayat 12, Wahyu 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Ya, sekarang kita lihat apa lambang daripada 7 kaki dian ini. Ya, di dalam 20 disebutkan, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi, 7 kaki dian itu melambangkan jemaat. Dan Roh Kudus, ya, minyak mengalir, ya, kepada 7 kaki dian melambangkan Roh Kudus yang memberikan kepada jemaat itu kehidupan. Kalau Roh Kudus ada, maka jemaat itu jadi terang. Kalau nggak ada Roh Kudus, maka jemaat itu tidak bisa jadi terang. Ya, saudara-saudara, dengan demikian kita mendapatkan bukti dari Alkitab bahwa jelaslah bahwa minyak itu melambangkan, ya, saudara-saudara, Roh Kudus, tidak bisa dibantah. Wah, ini adalah berbicara mengenai Roh Kudus, ya, saudara-saudara. Nah, apa artinya bahwa yang bodoh tidak punya cukup Roh Kudus, ya, sedangkan yang bijaksana punya Roh Kudus, ya, sehingga mereka bisa mengenali Mesias, mereka siap menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Apa artinya? Ya, mari kita pergi ke dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, ya. Kita akan lihat, ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13, ya, apa ini artinya. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, saudara-saudara, katanya kalau roh kebenaran datang, roh kebenaran adalah Roh Kudus. Tapi di sini secara spesifik, Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Ini menyatakan salah satu fungsi utama dari Roh Kudus, ya, sebagai roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saudara-saudara, ketika Roh Kudus datang, katanya, dia akan memimpin murid-murid kepada seluruh kebenaran. Ya, saya dan saudara juga, kalau punya Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudaraku, ya, saya mau sampaikan,
ada dua fungsi utama berdasarkan Yohanes 16 ayat 13. Ya, ketika Roh Kudus datang, Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia juga akan menolong kita untuk mengetahui masa depan. Ya, dengan kata lain, saudaraku, umat-umat Tuhan adalah orang-orang yang disebut bijaksana karena mereka tahu nubuatan. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudara-saudara. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi umat-umat Tuhan adalah orang-orang yang akan dituntun oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Apakah ini tidak terjadi kepada murid-murid? Ya, murid-murid adalah orang biasa. Selama 3,5 tahun bergaul dengan Tuhan. Dan mereka menyaksikan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setiap hari. Berbuat baik kepada orang yang sakit, kepada orang yang lemah, orang yang lapar, yang haus. Tuhan Yesus berbuat baik. Dan setiap hari Tuhan Yesus memberitakan Injil. Ya, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat ya. Itu adalah pekabaran yang Tuhan Yesus berikan. Bukan saya karang-karang. Mari buka di dalam Matius 4 ayat 17 bahwa Tuhan Yesus memberitakan bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, di dalam Matius 4 ayat 17. Mari kita lihat Matius 4 ayat 17. Ya, sejak waktulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini pekabaran yang Tuhan Yesus berikan. Ya, Tuhan Yesus yang memberitakan bahwa bertobat kerajaan surga sudah dekat. Ya, apakah ini disampaikan oleh orang Kristen sekarang? Ya, apakah saudara masih mendengarkan pekabaran yang Tuhan Yesus beritakan, atau kita bilang, aduh itu sudah usang, atau kita bilang bahwa kerajaan surga masih jauh? Ya, saya mau kita perhatikan bahwa ini pekabaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia berbicara mengenai kerajaan surga sudah dekat, waktu Dia datang. Jadi ini bukan hanya berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Ya, waktu Yesus datang, Dia bilang kerajaan surga sudah dekat. Dia tidak refer ini atau aplikasikan ini hanya kepada kedatangannya yang kedua. Tapi ini berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, saudara. Ya, dua-duanya termasuk. Nah, apakah hanya Tuhan Yesus yang mengkhotbahkan soal kedatangannya atau soal kerajaan surga sudah dekat? Mari kita lihat sebelumnya, ya, ini sudah diberitakan sebenarnya di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Mari kita buka Matius 3 ayat 1 dan 2. Dan kita lihat bahwa ini sebenarnya bukan cuma kata-kata dari Tuhan Yesus, ya, tapi ini kata-kata dari forerunner-nya, dari orang yang mendahului Tuhan Yesus. Ya, Matius 3 ayat 1 dan 2, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, lihat, Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus mengkhotbahkan kerajaan surga sudah dekat. Ya, apa makna daripada firman Tuhan ini? Mari kita lihat di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Mari lihat Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, saudara-saudara. Ya, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara dengarkan, ya, akhir daripada perjanjian lama diakhiri dengan 2 ayat ini, yaitu apa? Bahwa menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Ya, apa maksudnya? Apakah Nabi Elia akan datang secara harfiah? Kita tahu bahwa Nabi Elia tidak mengalami kematian. Nabi Elia diangkat hidup-hidup ke surga oleh Tuhan. Jadi dia ada di surga.
apakah Nabi Elia akan turun ke bumi? Apakah Nabi Elia pernah datang ke atas bumi sebelumnya? Saudara lihat, ya, ini apakah ini penggenapan daripada nubuatan Maliaki 4 ayat 5 dan 6 di dalam Matius 17. Ya, saudaraku, di dalam Matius 17 di sini disebutkan bahwa Nabi Elia pernah datang ke atas dunia ini, ya. Waktu Yesus dipermuliakan. Di dalam ayat 3 Matius 17, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, dengan Tuhan Yesus. Ya, sebelum Tuhan Yesus mati, Nabi Musa dan Elia katanya turun ke atas dunia ini di bukit pemuliaan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara. Jadi memang Nabi Elia pernah datang ke atas dunia ini, ya. Dan saudaraku, apakah Nabi Elia akan datang? Ya, kalau kita tafsirkan secara harfiah bahwa Nabi Elia akan datang, Nabi Elia sudah datang sebelum Yesus apa? Yesus disalib, Yesus dipermuliakan di bukit pemuliaan, Yesus ketemu dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Berarti nubuatan ini sudah digenapi dong. Berarti kita sedang sangat dekat dengan datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Tapi tunggu dulu ya. Apakah saudara percaya bahwa kalau malaikat Gabriel memberikan interpretasi kepada ayat ini nggak mungkin salah? Saya percaya saudara, kalau Gabriel memberikan interpretasi kepada ayat ini, maka itu pasti benar. Untungnya kita dapat catatan di dalam Alkitab, di dalam Lukas 1 ayat 17, mari kita pergi kepada Lukas 1 ayat 17, catatan yang menyatakan bahwa nubuatan ini diinterpretasi oleh malaikat Gabriel. Jadi kita aman, kita nggak mungkin salah interpretasi. Ya, disebutkan di dalam Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Oh, ini berbicara mengenai apa? Kalau kita mundur beberapa ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa ini adalah kata-kata daripada malaikat Gabriel kepada Sakaria. Siapa Sakaria? Sakaria adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Dan dia tidak percaya waktu disampaikan dia akan punya anak karena sudah lama dia menikah dengan istrinya, mereka tidak punya anak, dan istrinya sepertinya tertutup rahimnya. Tapi malaikat muncul suatu saat ketika Sakaria sedang melayani di bait suci, dan dia memberitahukan bahwa dia akan punya anak. Tapi karena dia nggak percaya, maka dia jadi bisu, saudara. Ya, dan waktu dia jadi bisu, ya, malaikat berbicara kepada Sakaria kata-kata ini, bahwa Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan satu umat yang layak baginya. Jadi siapa yang menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan Yesus? Siapa yang membuat 120 orang percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa? Itulah Elia. Ya, Elia mulai berkhotbah lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Dia berkhotbah lebih dulu, ya, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang memberi diri mereka dibaptis. Termasuk murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus kebanyakan adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis sebelum mereka bergabung dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, ya, Gabriel memberikan tafsiran bahwa Nabi Elia yang dimaksud adalah bukan Nabi Elia secara harfiah, yang walaupun Nabi Elia datang di dalam bukit pemuliaan, yang tadi kita sudah baca, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis yang akan datang di dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan waktu Yesus naik ke surga sesudah dia datang pada kedatangannya yang pertama. Sampai di sini jelas ya saudara bahwa ini fungsi daripada Elia, ya. Untuk lebih meyakinkan supaya kita tidak mungkin salah tafsir atau menduga-duga, saudara. Ya,
untungnya Tuhan Yesus juga memberikan tafsiran tentang ayat Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 di dalam Matius pasal 11 ayat 13. Ya, Saudara, mari kita buka Matius 11 ayat 13. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam Matius 11 ayat 13 ini tafsiran daripada Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin salah, Saudara, tafsiran ini. Matius 11, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Tuhan Yesus yang bilang bahwa seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Saudara dengarkan, Tuhan Yesus bilang bahwa Elia yang dinubuatkan di dalam seluruh kitab Taurat dan seluruh para nabi, bahkan akhir daripada Perjanjian Lama, adalah nubuatan tentang datangnya Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, dengan maksud dia akan berjalan dalam kuasa dan roh Elia dengan maksud untuk membalikkan hati orang berdosa dan membalikkan hati orang jahat untuk mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Inilah pekerjaan daripada Elia sebenarnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Saudara, ya, yang saya mau sampaikan sekarang. Nabi sudah dikirimkan oleh Tuhan. Ya, Roh Kudus dicurahkan dan Elia modern waktu zaman Tuhan Yesus bisa dibilang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan satu yang layak karena mereka dapat karunia Roh Kudus. Dan saudaraku, ya, umat-umat Tuhan sayangnya tetap menolak, ya, menolak kedatangan Yesus yang pertama. Sehingga perumpamaan ini menyatakan mayoritas daripada umat Tuhan pada kedatangan Yesus yang pertama adalah orang yang bodoh. Karena mereka tidak menerima Yesus, mereka tidak menurut perintah Tuhan, mereka tidak dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dan saudaraku, ya, Pastor? Maaf saudara-saudara, ada kesalahan teknis sebentar tadi, ya. Saya hilang sebentar, ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa apakah mereka tidak tahu kebenaran? Apakah mereka tidak tahu nubuatan? Ya, tidak. Mereka tahu. Buktinya adalah ketika orang-orang Majus datang bertanya kepada Herodes, kami lihat mengikuti tanda bahwa ada lahir sang raja yang ditunggu-tunggu. Dia bertanya kepada orang-orang Yahudi, di mana Mesias akan lahir? Ya, dan mereka bilang di Bethlehem. Ya, mereka tahu nubuatan itu. Ya, tapi mereka tidak tahu semua nubuatan. Ya, saudara-saudara, nubuatan Daniel pasal 9 yang dengan tepat mengatakan kapan Yesus akan dibaptis, kapan Yesus akan dibunuh. Mereka enggak kuasai betul. Iya, saudara-saudara, mereka tidak tahu. Sehingga akhirnya mereka menolak. Nah, kenapa mereka menolak Yesus? Ya, bukan percaya kepada Yesus. Padahal kalau kita lihat, saudara-saudara, apa bukti yang Yesus kurang berikan kepada
umat Tuhan yang pertama. Apa bukti yang kurang? Bukti-bukti begitu banyak yang Tuhan Yesus berikan. Ya, dia mengadakan banyak mujizat, dia berbuat baik. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat, Saudara. Dia tidak pernah menyakiti hati orang. Dia setiap hari berbuat baik. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia melayani siapa saja, dia tidak membedakan orang kaya, orang miskin. Dia melayani dengan penuh ketulusan, ya. Dia bergaul dengan semua orang, ya, tidak terbatas kaya, miskin. Dia lakukan dengan tulus kepada semua orang, kepada siapa saja, ya. Tetapi mereka tetap menolak dia berbuat baik. Ini sangat menyedihkan. Dan Yesus memberikan tanda yang terakhir menjelang kematiannya, ya, saudara-saudara. Dia bilang, ya, sebelumnya dia bilang jangan kasih tahu kalau dia yang sembuhkan, karena dia nggak mau penganiayaan datang, iri hati mereka datang sebelum waktunya. Ya, Yesus bekerja semua berdasarkan nubuatan, saudara. Ya, bahwa waktunya sudah digenapi. Ya, dan Alkitab katakan dia tahu waktunya kan dia harus mati. Dan Yesus mati hari Jumat yang sedang dirayakan oleh orang Kristen sesuai dengan nubuatan. Ya, sesuai dengan nubuatan. Apa itu nubuatannya? Ya, bahwa Yesus harus mati pada perayaan Paskah. Ya, apa itu perayaan Paskah? Ya, perayaan Paskah adalah perayaan ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 adalah semua orang, ya saudaraku, semua orang di dalam tulah yang ke-10 yang tidak punya tanda darah dinding mereka, anak sulung mereka akan mati. Ya, dan yang menarik, saudara, sebelum tulah yang ke-10, saudara masih ingat apa tulah yang ke-9? Tulah ke-9 adalah gelap gulita. Saudara, apakah ini tidak membuat pikiran kita jelas? Perumpamaan ini tentang tengah malam. Ya, pas tengah malam ada seruan tengah malam. Bangunlah, hai umat Tuhan, ya, mempelai datang, song-songlah dia, ya, dan semua umat-umat Tuhan itu sepertinya terbangun, ya. Tapi ya, waktu seruan tengah malam belum diberikan, ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, baik yang bodoh dan bijaksana sama-sama tertidur. Artinya mereka, ya, saudara-saudaraku, mereka sama kelihatannya, ya. Mereka sama kelihatannya. Tapi kemudian ada seruan tengah malam, ya. Seruan tengah malam. Apa itu seruan tengah malam? Aplikasinya. Seruan tengah malam adalah satu undangan terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya sebelum, ya, pemisahan itu menjadi permanen. Ya, pemisahan apa? Antara yang bijaksana dengan bodoh. Ya, Tuhan sedang melakukan penghakiman untuk memisahkan mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Dan waktu seruan tengah malam datang, itulah seruan yang terakhir kali. Ya, saudaraku, bagi orang Israel pada seruan tengah malam, saudara ingat, berapa presentasi yang sebelumnya saya bilang bahwa di tulah yang kelima itu adalah penyakit sampar. Penyakit sampar artinya penyakit menular, tapi dia hanya terjadi kepada binatang. Di tulah yang ke-10, itu juga adalah penyakit sampar sebenarnya, karena malaikat maut yang berjalan, itu dibarkan di dalam Alkitab, sama persis dengan yang menghukum Israel ketika Daud berdosa, yang membunuh sekitar 70.000 orang. Ya, jadi saya mau sampaikan saudara-saudara bahwa ini tulah kelima penyakit sampar, tulah yang ke-10 adalah 2 kali lipatnya. Ini yang terakhir diberikan, ya. Dan lipatnya lebih, bukan cuma pada binatang, tetapi juga pada manusia. Nah, apakah ini nggak punya paralel dengan keadaan kita sekarang? Ya, saya baca kemarin berita di salah satu provinsi di Cina, mereka telah mengeluarkan larangan untuk makan daging anjing dan daging kucing. Ya, sebelum ini Cina telah mengeluarkan larangan untuk tidak boleh makan binatang liar. Ya, virus corona
ya sampai sejauh ini ya dikatakan berasal dari binatang, ya. Wabah penyakit virus ini ke binatang dan kemudian sekarang kepada manusia dan kita rasakan akibatnya. Apakah ini enggak ada paralelnya dengan bagaimana orang Israel mau dilepaskan dari Mesir? Tahukah saudara bahwa itu paralel juga dengan Paskah, domba Paskah yang dipotong, yang disembelih oleh setiap orang Israel melambangkan ya Yesus yang akan mati, ya. Sebagaimana domba Paskah, ya, darahnya harus ditaruh di dinding, melambangkan ya saudara-saudara, orang Israel yang taruh darah di dinding akan dilewati oleh wabah ini, melambangkan darah Yesus yang ditaruh di dalam dinding hati kita, itu yang akan melepaskan kita dari dosa. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku, Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk lepas dari dosa, untuk menang dari dosa. Dua hal ini, untuk lepas dari kungkungan dosa dan untuk menang. Ya, saudara, manusia ketika jatuh ke dalam dosa, maka kita ada di bawah ancaman mati. Hukuman mati. Sebab semua orang telah berdosa dan kemudian Allah, dan upah dosa adalah maut. Kita harusnya mati. Tetapi Yesus datang menggantikan kita sehingga kita lepas dari hukuman mati. Dan Yesus datang untuk memberikan kuasa kepada kita dengan matinya di kayu, memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan dosa. Ya, saudaraku, apa yang terjadi di sini? Seruan tengah malam sebelum Yesus mati adalah Dia memberikan satu tanda akhir, yaitu Dia membangkitkan Lazarus. Kita tahu ceritanya, ya. Kepada Yesus diberikan berita bahwa Lazarus sakit keras, tolong segera datang. Tapi di luar kebiasaannya, Yesus tidak segera datang. Setelah beberapa hari dapat berita bahwa orang yang engkau kasihi telah mati, dan Yesus baru bergerak datang. Ya, setelah 4 hari Lazarus mati, baru Yesus datang. Dengan maksud apa? Hanya dengan satu maksud. Karena Yesus pernah membangkitkan orang sebelumnya, yaitu anak Yairus, kepala rumah ibadat. Dan juga seorang anak di kota Nain. Yesus bangkitkan. Tapi dua kejadian ini tidak melewati malam. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus bilang, mungkin itu cuma pingsan, mungkin itu cuma mati suri, nggak betul-betul mati dibilang mati. Kemudian Yesus memberikan tanda yang terakhir. Inilah seruan tengah malamnya. Yaitu bahwa sesudah 4 hari, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini seruan tengah malam. Tapi apa yang terjadi? Kita baca bahwa bukannya yakin kepada Yesus, di dalam Yohanes 11 ayat 53, saudara, mari kita baca ini. Saya ingin kita lihat, dan ini ayat yang sangat penting, ketika Yesus memberikan tanda yang terakhir, seruan tengah malam yang terakhir, di orang Yahudi untuk bisa menerima Dia. Yohanes 11, Yohanes 11 ayat 53, ya, sebagai seruan tengah malam, ya, saudaraku. Yohanes 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Ini tragis, saudara. Yesus memberikan seruan tengah malam kepada orang Israel, suatu tanda panggilan yang terakhir. Ayo terima saya sebagai juru selamat. Saudara, apa yang terjadi? Justru hari itu adalah hari mereka memutuskan Dia harus dibunuh. Oh, saudara, ini suatu yang sangat menyedihkan. Saudaraku, ya, ini bukti yang terakhir yang Yesus berikan, tapi mereka tetap menolak. Demikian orang Mesir, Tuhan memberikan bukti demi bukti, 10 tulah diberikan. Apakah karena Tuhan mau hukum orang Mesir? Tidak, saudaraku. Ya, walau kita berulang kali mengatakan dan Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi kita tahu Tuhan kita Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang tidak membedakan orang. 10 kali Dia memberikan tulah kepada Mesir, itu adalah kasih karunia-Nya. Ya, saudara lihat di dalam Alkitab, hukuman dari Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Kalau Yunus
tidak mengalami badai dalam kehidupannya. Apakah Yunus bertobat padahal dia sedang berlari daripada tugas yang Tuhan berikan? Ada banyak dari saya dan saudara sedang berlari dari tugas yang Tuhan berikan sebelum virus corona datang. Ya, tapi Tuhan berikan virus corona supaya saya dan saudara bertobat, sadar, berbalik sama seperti Yunus. Yunus tidak mampu mengalahkan dirinya, keinginannya untuk tidak pergi ke Niniwe. Ya, saudara, tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dengan badai yang besar dan Yunus sadar. Yunus bilang, ya, supaya badai ini berhenti kamu harus lemparkan saya. Ya, saudara, apakah kita akan berkata seperti Yunus sekarang? Supaya badai ini berhenti, lemparkan saya ke laut. Artinya kita bertobat, ya. Supaya badai ini berhenti, mari kita lihat domba Paskah. Dan waktu Yesus mati, saudaraku, dia memberikan satu pernyataan kepada kita bahwa umat Tuhan sudah menolak dia. Itu pernyataan yang nyata. Orang Israel, umatnya sendiri, yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang dia berkati. Dengan begitu banyak berkat yang limpah, jasmani maupun rohani. Waktu dia datang, mereka tidak percaya kepadanya, nubuatan mereka tidak percaya, sehingga mereka bahkan menyalibkan dia. Oh, saudaraku, ini satu perumpamaan yang nyata bahwa 5 gadis yang bodoh itu, ya saudaraku, telah melakukan hal yang sama seperti orang Mesir. Mereka dapat kasih karunia dari Tuhan, mereka dapat seruan tengah malam. Seruan yang terakhir Tuhan berikan kepada mereka, anak sulung mereka mati sebagai seruan yang terakhir untuk mau percaya kepada Tuhan, untuk mau percaya kepada firman-Nya. 10 kali Firaun berubah. Dia bilang, oh iya saya ikut Tuhan, asal tulangnya dihilangkan. Ketika tulangnya dihilangkan, dia jadi lagi. Sampai 10 kali, saudara. Yang saya khawatirkan, sesudah virus corona lewat, hidup kerohanian kita kembali kepada nature. Asal sebelum virus corona, yaitu suam-suam kuku, yaitu sekali-sekali berdoa, yaitu sekali-sekali belajar Alkitab, yaitu datang ke gereja, tapi tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, datang ke gereja, aktif di gereja, melakukan semua pekerjaan Tuhan, tapi satu orang bikin kesalahan, kita tidak maafkan, kita benci, kita marah, dan kita tidak memiliki karakter Yesus. Saudaraku, itu yang saya takutkan. Ya, tidak peduli 10 kali kita mengalami dalam kehidupan kita hukuman dari Tuhan sebagai akibat dari kasih karunia-Nya. Tapi hukuman dari Tuhan dalam kasih karunia-Nya ini bisa membuat 2 hal. Mengeraskan hati kita ataupun membuat kita bertobat, bertambah serupa dengan Yesus. Saudara, karena dalam semangat Jumat Agung, saya mau sampaikan, pandang salib Yesus. Pandang salib Yesus, saudara. Karena itu saja satu-satunya yang bisa mengubahkan hidup saya dan saudara. Agar kita memiliki karakter seperti Yesus. Hanya itu saja saudara. Ya, yang bisa menolong kita dari hari ke hari. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ini ayat saya yang terakhir. Tidak usah ditampilkan. Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, kalau kita meninggikan Yesus dalam hidup saya dan saudara, kalau kita meninggikan hidup Yesus, apa yang dimaksud dalam ayat ini adalah salib Yesus. Kalau kita meninggikan salib Yesus, itulah mujizat yang akan mengubah hidup kita, saudara. Kita akan jadi 5 gadis yang bijaksana, yang dengan belajar kesalahan daripada umat-umat Tuhan, yang terus menolak untuk percaya walaupun bukti demi bukti, walaupun seruan tengah malam sudah diberikan, ya, tapi kita terus menolak, maka sia-sia. Kita akan jadi gadis yang bijak, bukan gadis bijaksana, tapi gadis yang bodoh. Saya mau bilang, wabah virus corona ini bisa dibilang hampir-hampir seruan tengah malam. Ya, saudaraku, ini seruan tengah malam yang kecil. Tetapi Tuhan sedang mau membangunkan umat-umat Kristen di mana saja kita berada. Mari kita jadi 5 gadis yang bijaksana.
yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh Roh Kudus. Banyak Roh Kudusnya. Apa artinya? Yaitu kita rajin belajar Alkitab, kita rajin belajar nubuatan, kita lihat tanda-tanda zaman, kita dituntun kepada seluruh kebenaran dalam Alkitab, kita merendahkan diri supaya kita dapat kebenaran-kebenaran yang kita perlukan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Hanya dari firman Tuhan, saudaraku. Dan mari kita selidik lebih dalam, supaya kita bijaksana, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, kita jelas sangat butuh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, tidak akan ada kasih, tidak akan ada sukacita dalam masa-masa di mana banyak orang yang mengalami kepanikan. Ya, kita tetap akan penuh dengan kasih, kita tetap penuh dengan sukacita, kita penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah masalah yang begitu berat. Kita perlu penuh dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan, dan dengan penguasaan diri. Ini waktu di mana kita perlu buah-buah roh semua ini, ya, saudara-saudara. Dan tanpa Roh Kudus, buah-buah roh ini tidak mungkin ada dalam hidup kita. Tanpa memandang kepada salib Yesus, bagaimana dia dengan penuh kasih berkorban buat saya dan saudara. Hidup orang Kristen, saya dan saudara harus penuh pengorbanan. Kita harus merendahkan diri seperti Yesus di kayu salib. Dan biarlah ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Filipi 2 ayat 5 katakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, inilah kekuatan iman Kristiani. Yesus mati di kayu salib, mati bagi semua orang, bagi semua umat manusia. Mati supaya saya dan saudara bisa hidup, supaya kita tidak binasa. Mati supaya saya dan saudara boleh menang dari dosa, tidak memaafkan dosa. Ya, jangan coba mengalahkan dosa dengan kekuatan saya dan saudara sendiri. Tidak mungkin. Kita butuh kasih karunia dari Tuhan. Itu artinya kita harus terus minta pertolongan Tuhan, berdoa, berharap kepada pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dalam masa-masa yang sulit ini. Juga ketika kita bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, ikut mengingat kematian Yesus di kayu salib pada masa-masa Paskah ini. Biarlah ini boleh mengingatkan kita, yang penting kita taruh darah Yesus di dinding kita. Bukan secara harafiah, tapi kita punya karakter seperti Yesus. Maka malaikat maut itu akan melihat ini orang punya karakter seperti Yesus, dia akan lewatkan daripada wabah ini. Saya tidak bilang ya bahwa orang Kristen kebal kepada virus ini. Yang saya bilang, kita percaya kepada Yesus, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus, baik kelaparan maupun pedang. Ya, walaupun kita dalam ancaman kelaparan, ancaman kematian, kasih Tuhan Yesus tidak bisa memisahkan saya dan saudara ya dari Dia. Dia sudah sangat mengasihi kita, mati bagi kita. Biarlah pekabaran ini akan menguatkan saudara dan saya. Yang paling penting, kita adalah milik Yesus. Pastikan bahwa tidak ada dosa yang menghalangi saya dan saudara dengan Yesus. Bahwa tidak ada yang menghalangi saya dan saudara dengan Tuhan yang kita kasihi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami telah melihat pelajaran daripada umat-umat Israel yang menolak Yesus ketika Dia datang kepada mereka. Oh Tuhan, tolong kami agar kami tidak akan melakukan hal yang sama ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Jadikan kami
gadis-gadis yang bijaksana, yang siap menyambut kedatangan-Mu, yang rela dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah roh bisa nyata dalam kehidupan kami. Dan yang rela dengan tulus menerima templakan dari setiap firman Tuhan. Kalau ada hidup kami yang belum sesuai dengan firman-Mu, oh Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu. Berikan kepekaan kepada kami. Kalau ada dosa-dosa yang sudah kami benarkan selama ini sehingga kami tidak merasakan lagi itu dosa, tolong kasihani kami, nyatakan itu kepada kami. Dan Bapa, hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang menderita sakit maupun ketakutan yang berlebihan. Tuhan, kasihani mereka. Tuhan, lawat mereka dimanapun mereka berada. Kalau Engkau berkenan untuk menyembuhkan, tolong sembuhkan mereka. Kalaupun tidak, kami yakin itulah yang terbaik. Hanya kuat iman mereka, supaya mereka tidak ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga mereka tidak akan menyangkal Engkau. Dan Bapa, orang-orang yang mengambil keuntungan dari hal ini dengan berbuat hal-hal yang tidak jujur, yang tidak baik, yang membuat lebih banyak orang menderita. Tuhan, tolong sadarkan mereka, ampuni mereka. Mungkin mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat. Dan tolong kami Tuhan untuk siap digunakan kalau kami bisa menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan, tolong jadikan kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang sedang menderita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, terima kasih.